Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi kuliah setelah UTS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Didi Saputra, saya dari kelas IESP Sore, NIM B1012181020, mata kuliah Ekonomi Publik. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merujuk pada belanja barang dan jasa oleh pemerintah. Contohnya adalah pembelian barang untuk operasional dan investasi untuk barang publik. Selain itu, beberapa pengeluaran tanpa melibatkan pertukaran barang dan jasa, yakni pembayaran transfer. Dan yang kedua, ketika pengeluaran melebihi pendapatan, pemerintah menjalankan defisit fiskal. Sebaliknya, jika pendapatan melebihi pengeluaran, maka pemerintah menjalankan surplus fiskal, dan ketika pengeluaran sama dengan pendapatan, kita menyebutnya fiskal berimbang. Sini juga ada jenis pengeluaran pemerintah. Yang pertama, pembayaran transfer. Pembayaran transfer melibatkan pembayaran moneter ke sektor swasta. Contohnya adalah tunjangan, pengangguran, transfer modal, dan tunjangan pencarian kerja. Yang kedua, pengeluaran saat ini, yaitu menyangkut belanja rutin untuk operasional. Yang ketiga, pengeluaran modal, yaitu menyangkut belanja untuk infrastruktur seperti jalan. Pengeluaran ini sangat penting untuk meningkatkan persediaan modal dalam perekonomian. Alasan kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yang pertama, adanya perang, adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat, adanya urbanisasi yang menyertakan perkembangan ekonomi, adanya perkembangan demokrasi, meningkatnya peranan pemerintah sebagai penggerak dan pelopor pembangunan, timbulnya program kesejahteraan masyarakat. Dua, penerimaan pemerintah atau pajak. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan negara adalah salah satu sumber pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara diartikan semua penerimaan yang berasal dari perpajakan. Penerimaan negara bukan pajak, dan menerima hibah dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian, pendapatan negara berasal dari 3 sumber tersebut. Yang pertama, pajak, non-pajak, dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari 2 jenis, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan dibedakan dari asalnya, yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan yang terdiri dari migas dan non-migas. Pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, cukai, serta pajak lainnya. Dan yang ketiga, sementara pajak perdagangan internasional terdiri dari atas bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor. Dan yang keempat, adapun penerimaan bukan pajak berasal dari penerimaan sumber daya alam, antara lainnya minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, dan perikanan. Penerimaan bukan pajak berikutnya berasal dari bagian laba BUMN dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sementara untuk hibah, harus dikembalikan kepada pemberinya.
Lanjutkan untuk ketiga, pengaruh pajak pada perekonomian. Di sini peningkatan pungutan pajak akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika nilai konsumsi, investasi, dan neto ekspor minimal tetap. Pajak akan menurunkan konsumsi di lain pihak. Pajak menaikkan pendapatan pemerintah. Pengaruh pajak terhadap perekonomian. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap produksi, dan yang kedua, pengaruh pajak terhadap komposisi produksi, dan yang ketiga, pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Akibat yang timbul dari adanya pajak penghasilan, yang pertama, pemilihan lapangan kerja. Pajak penghasilan tidak sengaja mempengaruhi kuantitas total dari penawaran tenaga kerja, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap alokasi sumber. Dan yang kedua, tabungan. Tingkat hasil yang diharapkan dari tabungan merupakan bagian dari pendapatan dan oleh karenanya dikenakan pajak. Dan yang keempat, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro. Ekonomi makro yang dimaksud dengan misalnya agregat permintaan pasar, jumlah tenaga kerja dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, perpajakan. Yang kedua, pengeluaran. Yang ketiga, utang publik. Dan keempat, anggaran. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, tujuannya itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua, meningkatkan kualitas SDM dan menekankan angka pengangguran. Dan yang ketiga, memastikan stabilitas harga. Keempat, meningkatkan laju investasi. Dan yang kelima, kebijakan fiskal dan moneter. Di sini kebijakan fiskal dan moneter merupakan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian agar bergerak ke arah yang lebih baik, atau yang diinginkan dengan cara mengatur penerimaan di sektor pajak dan pengeluaran pemerintah guna mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kebijakan moneter dapat dipahami sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh bank sentral untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai mata uang melalui pengendalian jumlah uang beredar dan penetapan suku bunga. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama, pelaku kebijakan secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua, langkah kebijakan. Dan yang ketiga, instrumen kebijakan. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.